Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aina Rodatul Jannah, Cahyo Didit Prasetyo, Diana Ilunuha, saya sendiri Intan Dwi Pramudita, Miftahul Jannah, dan yang terakhir Muhammad Wildan Faiki. Di sini kelompok kami akan membahas terkait analisis kasus dan solusi pembelajaran dari kasus Bu Anita. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Cahyo Didit Prasetyo. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan Instagram, TikTok, dan X tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan memahami realitas sosial. Menjadi tantangan tersendiri bagi guru, khususnya dalam pembelajaran sosiologi yang sering dianggap teoritis dan kurang relevan. Dalam kasus ini, pada peserta didik kelas 10 fase E. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik era digital. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aina. Berarti selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian. Baik. Untuk selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Berdasarkan hasil profiling peserta didik yang dilakukan oleh Bu Anita, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu pertama, materi dianggap kurang relevan. Yang kedua, peserta didik sangat aktif di media sosial. Komunikasi peserta didik berubah. Yang keempat, pemahaman isu sosial masih dangkal. Dan yang terakhir, interaksi sosial antar kelompok terbatas. Selanjutnya, analisis karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik digital. Peserta didik termasuk generasi digital natif yang sangat dekat dengan yang pertama, media sosial, yang kedua, konten visual, yang ketiga, video pendek, dan yang keempat, informasi cepat. Artinya, pembelajaran yang menarik bagi mereka adalah pembelajaran yang interaktif, visual, dan dekat dengan dunia digital. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik komunikasi. Peserta didik lebih percaya diri menyampaikan pendapat melalui media daring dibanding berbicara langsung. Hal ini menunjukkan perlunya penggunaan media diskusi digital dalam pembelajaran. Dan yang sosial dan emosional. Peserta didik mudah tertarik pada isu viral, tetapi kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis informasi. Mereka membutuhkan bimbingan agar mampu membedakan perilaku yang positif dan negatif di media sosial. Yang keempat, karakteristik interaksi sosial. Kecenderungan berkelompok berdasarkan minat menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan kegiatan kolaboratif yang mampu memperluas interaksi sosial dan melatih toleransi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada solusi dan strategi pembelajaran yang tepat yang bisa dilakukan oleh Bu Anita. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau TCL.
Bu Anita perlu menghubungkan teori sosiologi dengan realita kehidupan peserta didik. Contoh penerapannya yaitu dengan cyberbullying dikaitkan dengan perilaku menyimpang, penyebaran hoaks dikaitkan dengan penyimpangan sosial, cancel culture dikaitkan dengan kendalian sosial informal, dan hate speech dikaitkan dengan pelanggaran norma sosial. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan memahami bahwa teori sosiologi sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu menggunakan model problem-based learning. Model problem-based learning ini sangat sesuai karena pemecahan masalah nyata. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu guru menampilkan kasus viral di media sosial. Yang kedua yaitu peserta didik mengidentifikasi bentuk perilaku menyimpang. Yang ketiga, peserta didik menganalisis penyebab dan dampaknya. Yang keempat, peserta didik mencari solusi pengendalian sosial. Yang kelima, kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Keunggulan dari model pembelajaran ini yaitu untuk melatih siswa berpikir kritis, membuat pembelajaran lebih aktif, dan mengembangkan kemampuan analisis sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wildan. Oke, baik yang kedua, memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran. Nah, karena peserta didik dekat dengan dunia digital, Bu Anita dapat menggunakan yang pertama video TikTok edukatif, yang kedua podcast sosial, yang ketiga meme edukasi, yang keempat infografis, yang kelima video YouTube, yang terakhir adalah tweet dari media sosial X. Media digital membantu peserta didik memahami materi secara visual dan lebih menarik. Nah, yang ketiga, menggunakan diskusi daring interaktif. Yang pertama di sini dapat memanfaatkan Google Classroom, Padlet, Mentimeter, atau WhatsApp Group. Nah, tujuannya adalah memberikan ruang kepada peserta didik pemalu untuk berpendapat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Yang ketiga, membiasakan komunikasi akademik digital. Nah, yang keempat, membentuk kelompok heterogen. Nah, untuk mengatasi eksklusivitas kelompok, Bu Anita dapat membentuk kelompok belajar campuran. Contohnya, satu kelompok terdiri dari yang pertama ada penggemar K-pop atau komunitas gamer, tim olahraga, peserta didik akademik. Nah, manfaatnya apa? Yang jelas yang pertama melatih toleransi. Yang kedua mengembangkan kemampuan sosial, memperluas interaksi antar peserta didik. Nah, yang kelima menggunakan pembelajaran berbasis project atau PBL. Peserta didik dapat membuat yang pertama poster digital anti cyberbullying. Yang kedua, kampanye media sosial secara sehat. Yang ketiga, podcast perilaku sosial remaja. Yang keempat, video edukasi pengendalian sosial. Nah, hasil proyek dapat dipublikasikan melalui media sosial sekolah agar pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Oke. Yang keenam, memberikan dukungan bagi peserta didik dengan dasar atau interaksi sosial. Nah, langkah yang dapat dilakukan Bu Anita antara lain yang pertama, memberikan instruksi secara bertahap. Yang kedua, menggunakan media visual dan interaktif. Yang ketiga, memberikan alternatif bentuk partisipasi. Yang keempat, menempatkan peserta didik dalam kelompok yang suportif. Nah, yang terakhir, serta memberikan motivasi dan umpan balik positif secara personal. Yang terakhir atau yang ketujuh, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga,
diferensiasi produk. Nah, saya kembalikan ke moderator kembali. Monggo Mbak Indah. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan materinya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan Berdiferensiasi. solusi terbaik yang dapat dilakukan Bu Anita adalah menerapkan pembelajaran yang kontekstual, interaktif, berbasis teknologi, kolaboratif, berdiferensiasi, serta berpusat pada peserta didik. Hasil profiling peserta didik perlu dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digital ini. Dengan menghubungkan teori sosiologis dengan kehidupan nyata peserta didik, pembelajaran akan menjadi lebih hidup, relevan, menarik, dan mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya atau memberikan sarannya, boleh ditulis di kolom komentar yang tersedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.